Kemarin kita masuki surah Al-Zumar ya. Surah Al-Zumar itu menceritakan bagaimana orang masuk surga dan masuk neraka digiring oleh malaikat ya. Untuk selanjutnya kita dalami kata perkatanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Wasiqa artinya digiring ya, diikuti oleh rombongan-rombongannya ya. Orang-orang kafir ila jahannam zumara. Orang kafir jangan kita pikir ya orang kafir bukan urusan saya. Itu statement umum ya. Statement umum. Jadi kalau ada kata kafir, kita posisikan bagaimana orang Islam bisa kafir. Setidak-tidaknya pada posisi ada yang lebih dahsyat lagi orang kafir, yaitu orang munafik. Orang munafik itu di dalam neraka dikeraknya, ya, dikeraknya. Berarti orang kafir itu umum, ya, orang munafik juga masuk. Karena orang munafik itu berada di kerak api neraka, paling bawah. Ila jahannam zumara. Kemudian wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Ya, untuk orang yang masuk surga sama digiring juga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannata zumara. Hanya bedanya ya, kalau orang neraka ila jahannam, langsung ila jahannam. Kalau orang masuk surga ilal jannatu zumara, pakai al. Kalau jahannam tidak ada al. Kalau jannah al jannah. Ini para penafsir repot ini ya. Tapi saya belum pernah ketemu. Kalau satu lagi mengenai futihat dengan wa futihat ada saya baca. Kalau yang ini tidak. Jadi ila jahannam zumar. Ilal jannah di zumar pakai al. Jadi di neraka jahannam. Kalau surga al jannah. Saya pikir ini ya, mengapa jahannam itu langsung, kalau masuk surga al jannah. Ini cara Allah memberikan kisah ya. Kisah yang isinya perasaan ya. Kalau orang masuk neraka itu pikirannya kan macam-macam, takut. Bagaimana keadaan neraka itu juga nggak bisa dipahami. Tapi kalau jannah, walaupun galau, istilahnya galau, gimana ya, tapi tenang gitu, al jannah. Kalau masuk neraka ila jahannam, tentu berkecamuk
pikiran-pikiran mereka. Kalau orang masuk surga ya tenang aja, walaupun ada perasaan excited ingin tahu, tapi jauh lebih tenang ya. Hatta idza ja'aha futihat abwabuha, sehingga apabila mereka sampai ke pintu futihat abwabuha, maka dibukakan pintu-pintunya. Ini yang masuk neraka. Yang masuk surga, hatta idza ja'aha pakai waw, wa futihat abwabuha, wa futihat abwabuha. Maka ini kalau ini saya temukan ya, wa futihat, kajian mengapa orang masuk neraka tidak ada waw, tapi masuk surga wa futihat. Bukan berarti dan ya. Jadi satu huruf saja bermakna di dalam Al-Quran itu. Bayangkan satu huruf saja bermakna. Susunan berbeda juga bermakna ya. Perubahan fiil. Tadi misalnya dari fiil madi past tense atau berubah jadi fiil madi ya. Jadi di dalam tafsir para penafsir, wa futihat itu menunjukkan bagaimana kalau kira-kira ya orang akan masuk neraka, pintu belum terbuka gitu, terus dibuka, bagaimana perasaan dia ya. Dengan wa futihat ada waktu ya, mungkin ya sekadar mencoba memahaminya, tidak berarti tepat betul ya. Tidak ada yang bisa kita bayangkan seolah-olah keadaannya sama dengan kita. Paling tidak kita memahami seperti itulah ya. Jadi kalau orang masuk surga itu pintunya dibuka jauh sebelum mereka sampai ke pintu itu sudah dibuka gitu. Kira-kira begitu ya gitu. Kemudian yatslu alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Mereka ditanya sebelumnya, wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Bertanya yang menjaga itu, artinya malaikat yang menjaga neraka. Mereka berkata, dia berkata, apakah tidak ada datang para rasul di antara kamu? Artinya ini macam-macam umat ya. Umat Nabi Muhammad, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, Nabi Daud, terus ya. Yatluna alaikum ayati rabbikum. Ini pakai fi'il mudhari, seolah-olah sedang terjadi ya. Ini padahal kalau nanti digiring masuk neraka atau surga kan jadinya past tense. Sekarang ini past tense. Jadi menggambarkan bagaimana seolah-olah hidup seperti saya dapat orang Amerika nulis dia memberikan rekomendasi saya untuk lanjut ke program doktor. Dia tulis begini, I'm writing this letter. Jadi kalau sepanjang surat itu dibaca seolah-olah dia sedang menulis gitu ya. Nah, seperti itulah. Padahal
sudah 10 tahun yang lalu, sudah 20 tahun yang lalu, tapi tetap I'm writing this letter, menunjukkan hidup, supaya bahasa itu hidup. Jadi latsiyatsluuna alaikum ayati rabbikum, ada yang bacakan ayat-ayat Al-Quran kepadamu, pada kalian, ya, dari Tuhan kalian, Rabbukum wa yunzirunakum, mengingatkan pertemuan liqa ayaumikum hadza. Jadi pertemuan yang kita bahas kemarin, ya, belum mendetil, itu merupakan kunci orang yang masuk surga atau masuk neraka. Karena liqa itu harus ada di dalam hati kita, pengen ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita siap gitu. Nah, mempersiapkan dirilah, karena apa-apa yang kita peroleh di akhir hari akhir nanti adalah suatu prestasi, ya. Suatu prestasi yang kita kerjakan. Ya, kemarin kita sudah sampaikan, apa-apa yang kamu peroleh itu atas dasar usahamu. Jadi setiap orang itu derajatnya bermacam-macam, tergantung bagaimana usahanya. Dalam surah Al-An'am ayat 132, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli darajatun, setiap orang memperoleh derajat balasan mimma amilu, dari apa yang dia kerjakan. Jadi jangan harap, ya, jangan harap kita memperoleh sesuatu tanpa kerja. Nah, kita harus pahami, amal kita menurut Al-Quran itu terdiri dari 4. Amal fikir, termasuk zikir, amal hati, kemudian amal fisik, ya, kemudian amal materi, ya, yang bersifat material, bisa uang, bisa tenaga, bisa, ya, seperti kan mengurus masjid, gimana kita mencurahkan hati dan pikiran kita kepada masjid, ya. Itu semua itu ada poin-poinnya, ya. Saya punya satu buku itu judulnya Sepanjang Hidup Berpahala, gitu. Semua gerakan-gerakan kita itu ada di dalam hadis yang menunjukkan pahala. Misalnya, tidak usah jauh-jauh, sembahyang, berdiri yang lama, artinya bukan berdiri sepanjang berdiri, ya, dalam sholat itu pahalanya besar. Kalau berdiri lama, berarti mungkin kita hafalannya banyak, gitu, ya. Jadi setiap hidup langkah kita itu berpahala, gitu, ya. Mari kita lanjut, ya. Kemudian qila dakhulu abwaba jahannam khalidina fiha, masuklah kamu ke neraka. Wa bi'sal maswal muntakabbir, orang yang sombong. Jadi orang yang sombong itu ada 2 pengertian, ya. Jangan kita lihat sombong itu seperti si A itu sombong banget, bukan. Itu sombong akhlak terhadap sesama manusia. Sombong ini adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, mutakabbir, ya. Tidak mempercayai, tidak meyakini, ya, mengabaikan ayat-ayat Quran. Sombong. Sudah itu meremehkan, ya, meremehkan sesama. Jangan sampai ada perasaan itu kita.
Mungkin saja kenyataannya saudara kita keadaannya lebih sulit gitu, lebih miskin gitu. Atau keadaan kawan kita ini berpenyakitan ya. Atau keadaan kawan kita bodoh gitu. Jangan sampai ada di dalam hati kita, saya merasa lebih, saya merasa mampu. Ditunjukkan dengan gestur ya, dengan perkataan, dengan gestur tubuh ya, di dalam Al-Qur'an tuh banyak. Kemarin kita sudah membicarakan sombong. Nah, itu dihindari. Bagaimana kita menghindarinya? Kita usahakan betul-betul merasa tawadhu, merasa paksakan ya diri kita. Bagaimana kalau kita misalnya katakan guru ya, ditanya terus hal-hal yang sama, tentu ada perasaan seorang guru itu bodoh banget kan, tentu ada. Tapi kita lawan nih ya, insya Allah itu perjuangan hati, amal-amal hati. Nah, ada yang terakhir ini, dia wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Ini malaikat memberi salam kepada orang-orang yang masuk surga gitu ya. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Beruntunglah ya, nikmatilah ya, bahagialah, masuklah dalam surga gitu. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang masuk surga tadi? Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Alhamdulillah kepada Allah yang telah menepati janji ya. Wa'dahu wa awrasnal ard, dan dia memberikan kepada kami surga ini ya. Tatabau, sedangkan kami dapat tinggal minal jannati haitsu nasya, kami tinggal di mana saja. Nah, itu ya. Fa ni'mal ajrul amilin. Jadi termasuk orang yang masuk surga ini akibat dia tahu janji-janji Allah gitu. Nah, jadi belajar harus banyak. Apa janji-janji Allah? Karena janji itu ya, seperti yang kemarin kita bicarakan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, yahdihim rabbuhum biimanihim, akan diberi petunjuk ya, dari Tuhan mereka karena iman mereka. Nah, itu janji Tuhan ya. Artinya kalau kita baca Quran, kita memahami Al-Quran, kan jadinya Allah akan memberi petunjuk. Nah, kita tahu petunjuk-petunjuk itu, janji-janji Allah itu ditepati di akhirat nanti. Ya, dari akhirat nanti kulminasinya. Tapi di dunia harus kita paham bahwa janji-janji Allah itu berlangsung dalam kehidupan di dunia ini. Nanti kita khususkan membicarakan ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Tuhan mereka. Kita bicarakan. Saya kira pasti puluhan rekaman yang kita harus sediakan ya. Sekarang kita sedang membicarakan wabil akhirati hum yuqinun, yaitu
mereka betul-betul yakin kepada hari akhirat. Nah, ini yang kita ceritakan ini, hari akhirat nanti, ya. Tentu berkaitan dengan dunia, gitu. Saya kira cukup dulu, ya. Janji-janji Allah itu dia tahu persis. Nah, itu seperti di dalam surah Al-Imran. Nih, coba bayangkan nih orang yang nagih itu, nagih Allah Subhanahu wa taala itu dengan doa dia, ya. Ini kan artinya apa? Artinya suatu yang jelas, ya. Al-Imran ayat 193. Tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa atina. Tuhan kami, dan berilah kami ma wa'adtana, apa-apa yang kau janjikan atas Rasulmu, ya, ala Rasulika, wala tuhzina yaumal qiyamah, dan jangan engkau hinakan kami di hari kiamat. Jadi kalau orang masuk neraka itu hina betul-betul. Makanya di dalam surah Al-Qiyamah nanti, ya, nanti itu ada kondisi terbalik, gitu. Di mana orang yang kelihatannya keren di dunia, hebat di dunia, berpengaruh di dunia, kaya di dunia, berkuasa di dunia, hebat, di akhirat nanti terbalik, ya, jadi hina. Begitu juga orang yang kelihatannya sederhana saja, ya, kelihatannya sepele gitu, namun dia mulia di akhirat ini. Khafidatur rafiyah, khafidatur rafiyah, dibalik. Nah, kita jangan sampai terjadi demikian. Wala tukhzina yaumal qiyamah, jangan kami dihinakan di akhirat nanti. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak akan mengingkari janji, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.